warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita masih bisa kembali berkumpul pada hari ini dalam kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, ibu-ibu, kali ini kita akan sama-sama mempelajari modul 5. Modul 5 ini merupakan modul terakhir di kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Modul 5 ini membahas tentang kesejahteraan sosial, disabilitas, dan lansia. Nah, kali ini kita akan membahas sama-sama belajar sesi 13 tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Langkah kelima mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Nah, ibu-ibu, apabila dalam keluarga ibu-ibu terdapat salah satu anggota keluarga yang menyandang disabilitas berat, maka tugas ibu-ibu harus memberikan pelayanan atau pengasuhan agar penyandang disabilitas berat tetap mendapatkan hak-haknya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya minta ibu-ibu untuk menyimak film tentang bocah yang tidak memiliki tangan dan kaki. Filmnya silahkan disimak ya Bu. Iksan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Iksan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pak Sudri Aramin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjarkembang, Desa Jumel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Iksan sangat mungil. Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Aramin saat ditemui di Jemberana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015, sore. Kini Iksan tumbuh menjadi anak yang lucu. Sedikit pun tidak terbaca penyesalan di wajahnya. Dia kerap mengumbar senyum kepada semua orang yang menaruh simpati kepadanya. Hanya saja di usianya yang menginjak 10 tahun, Iksan masih sangat membutuhkan bantuan kedua orang tuanya. Terutama saat makan, minum, mandi maupun berpakaian, masih harus dibantu kedua orang tua. Jadi harus ada yang standby di rumah untuk melayaninya. Kami berharap dia juga bisa mandiri nantinya, karena sampai sekarang juga dia belum begitu lancar bicara dan diacada. Mudah-mudahan nanti bisa, harap Aramin, agar anaknya yang tidak memiliki tangan dan kaki itu bisa duduk berlama-lama bermain dengan temannya. Dia membuatkan kursi kayu khusus yang diberikan palang di depannya sehingga bisa dipakai tempat makan dan minum. Sekarang jika kami ingin mengajaknya pergi, kami sudah tidak kuat menggendongnya karena sudah cukup berat. Tidak mungkin juga dia menggelinding di jalanan, ujarnya yang mengharapkan ada dermawan yang membantu memberikan kursi roda.
Nah, selesai filmnya. Nah, ibu-ibu, jadi di film tadi diceritakan bahwa ada seorang anak bernama Ihsan tidak memiliki tangan dan kaki. Jadi anak tersebut harus menggelinding. Ketika bermain dia itu menggelinding. Ketika mau nyamperin ibunya menggelinding, mau nyamperin ayahnya menggelinding. Miris sekali ya Bu ya, ketika kita harus melihat keadaan anak seperti itu. Nah, sekarang saya meminta ibu-ibu untuk membentuk sebuah kelompok. Kelompoknya masing-masing kelompok jumlahnya 4 orang. Silakan Bu, bentuk dulu kelompoknya. Sudah Bu? Sudah ya. Nah, sekarang saya minta masing-masing kelompok mendiskusikan dan menuliskan apa saja yang harus dilakukan keluarga terhadap kasus tersebut. Silakan Bu, jawabannya ditulis. Sudah Ibu? Sudah. Nah, saya minta jawabannya, silakan ditempel sini Bu. Di atas Bu. Nah, gitu. Hal yang harus dilakukan keluarga, pelayanan yang harus dilakukan keluarga. Jawabannya memandikan, memberi makan, minum, dan meminta bantuan untuk membelikan kursi roda. Ya, memandikan, memberi makan, minum merupakan salah satu atau diantaranya pelayanan bagi penyandang disabilitas yang bisa dilakukan oleh keluarga. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan keluarga bagi penyandang disabilitas berat adalah seperti yang tercantum di flip chart 5 Bu. Coba saya bacakan ya Bu ya. Pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Yang pertama, memberikan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Jadi makanannya harus yang 4 sehat, 5 sempurna. Jangan melakukan diskriminasi ya Bu, karena anak tersebut menyandang disabilitas, maka makanannya dibedakan. Tidak ya Bu, tetap makanannya harus yang sehat, yang bersih, yang baik. Lalu yang kedua, memandikannya 2 kali sehari, melatih membersihkan diri, mandi dan sikat gigi jika memungkinkan. Tapi jika kasusnya seperti kisah Bocah tadi, seperti kisah Ihsan, maka kemungkinannya untuk bisa mandi dan sikat gigi sendiri itu kecil ya Bu ya. Jadi kita harus memandikannya. Nah, yang ketiga, mengganti pakaiannya sehari 2 kali. Tujuannya agar kesehatannya tetap terjaga, kebersihannya tetap terjaga. Mengganti alas tidur agar istirahatnya saat tidurnya nyaman. Memberikan kasih sayang dan perhatian. Jangan karena anak tersebut menyandang disabilitas, lalu anak tersebut dibiarkan saja, tidak diberikan kasih sayang. Jangan seperti itu ya Bu. Harus tetap memberikan kasih sayang dan perhatian. Dan selanjutnya, memberikan rasa aman dan nyaman. Kita harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada penyandang disabilitas. Dan selanjutnya, mengajak bicara. Jadi anak disabilitas harus sering ya Bu diajak berbicara. Siapa tahu dia merasakan sakit, jadi bisa kita kontrol atau cek kesehatannya. Dan selanjutnya, mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Jadi walaupun anak tersebut merupakan anak penyandang disabilitas, kita harus tetap mengajarkan hal-hal yang baik, nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang tidak baik. Dan selanjutnya, membuatkan akte kelahiran.
jika ada anak yang menyandang disabilitas, walaupun dia adalah penyandang disabilitas, tapi dia juga berhak mempunyai berkas-berkas catatan sipil seperti akte kelahiran. Yang selanjutnya membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Nah, kalau bisa anak disabilitas itu diperiksa secara rutin ya Bu, dibawa ke puskesmas secara rutin, sebulan sekali atau 2 bulan sekali dibawa ke puskesmas untuk melakukan pengecekan kesehatannya, memberikan obat sesuai kebutuhan, patuh obat jika memang diharuskan meminum obat. Jika diharuskan meminum obat, diusahakan obatnya harus diminum ya Bu, harus patuh diminum. Memberikan kesempatan untuk bermain, berinteraksi dengan tetangga. Nah, jadi anak disabilitas berat itu jangan suka ada ya Bu yang dikerem gitu, kerem di rumah nggak boleh keluar. Nah, jangan seperti itu, biarkan dia juga bermain, berinteraksi dengan tetangganya, dengan tetangga rumah gitu ya Bu. Dan selanjutnya memberikan terapi, melatih menggerakkan anggota tubuh. Nah, kita juga harus memberikan terapi seperti kalau misalkan yang bicaranya belum terlalu jelas, nah belum terlalu lancar, kita harus sering mengajak bicara, itu juga salah satu terapi ya Bu. Yang selanjutnya menjaga dari kekerasan dan eksploitasi. Yang terakhir adalah mengajarkan nilai-nilai spiritual. Jadi anak disabilitas berat juga harus diajarkan nilai-nilai spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jika agamanya Islam, diajarkan untuk mengaji, sembahyang, dan lain-lain. Nah, untuk langkah ini ada yang ditanyakan Bu? Tidak. Tidak ada yang mau ditanyakan, sudah dimengerti ya Bu ya. Langkah kelima ini saya cukupkan sekian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.